Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa amma qawlu sayyidina an-nazim nafa'allahu bih wa li salihin niyyati kun mutaharriya mutakassiran minha warakib wakhsha'i. Zakara bihadzal bait an-niyyata wal muraqabata wal khushu'a wa awsa biha wa nasah. Fal muradu bin niyyah mailul qalbi ilal khair wa iradatuhu lahu. Fan niyyatu wal mailu wal qasdu wal irada wal himmatu wal azmu wal hajis ibaratun an ma'nan wahid. Wal hajis wal aslu wa yusamma naqlul khatir wa huwa as-sababul awwal. Wan niyyatu ruhul amal ka ruhil jisim wa kal matar lil ard. Faman kanat niyyatuhu wa qasduhu ila Allah wa rasulih fa hiya niyyatu salihah, wa man kanat niyyatuhu wa qasduhu ad-dunya al ajilata wa lazzatiha fa hiya niyyatul fasidah. Wa li hadza qala sayyiduna an-nazim wa li salihin niyyati kun mutaharriya. Fa afada anna minan niyyat salihan wa minha fasidah. Wa afada aidan annahu qad yahsulu fil amal al wahid niyyatun katsirah bihasabi ma ta'allaqat bihi niyyah. Wa in kanat an-niyyatu min haitsu zatuha innama hiya syai'un wahid fil asli wa huwa hiya al-qasdu. Lakinnal muradu an-niyyatul mahmudatu syar'an wa hiya mailul qalbi wa qasduhu ila al-khair. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Niat saleh, niat yang bagus. Muraqabah, mengawasi diri, dan khusyuk. Wali salihin niyyati kun mutaharriya mutakassiran minha warakib wakhsha'i. Artinya berusahalah untuk selalu mencari dan memperbanyak niat saleh yang baik, serta mawas diri dan khusyuklah. Karena dengan niat yang baik, amal ibadah yang baik ditambah niatnya baik, itu akan menjadikan amal ibadah itu pahalanya berlipat ganda. Dan perbuatan yang mubah, perbuatan yang dibolehkan, apabila diiringi dengan niat yang baik, maka menjadikan perbuatan yang boleh itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun niat yang baik ini kadang akan berguna, kadang akan berfungsi untuk perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Niat yang baik hanya bisa berfungsi untuk sesuatu yang ibadah atau sesuatu yang mubah, yang dibolehkan. Perbuatan yang dilarang itu kadang bisa dipakai niat yang baik. Dalam bait syair di atas, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menyebutkan 3 hal, yaitu niat saleh, niat yang baik. Yang kedua, muraqabah, selalu mengawasi diri. Dan yang ketiga, khusyuk. Niat saleh adalah kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan, niat itu. Kecenderungan hati bahasa Arabnya adalah mail. Maksud bahasa Arabnya adalah al-qasad. Keinginan artinya iradah. Kemauan, himmah. Tekad bulat disebut azam.
Suara hati, bisikan hati disebut hajis. Adalah sekumpulan kata yang memiliki satu makna, artinya kurang lebih maknanya niat, qasad, iradah, himmah, mail, azam, hajis. Itu maknanya kurang lebih. Suara hati merupakan sumber dan penyebab pertama timbulnya niat. Itu hajis. Itu yang pertama datang mengetuk hati kita. Niat merupakan ruh amal. Ia bagaikan roh bagi jasad. Jasad nang kada punya roh dikubur, dipatak. Kenapa? Mun diliatakan bebau. Nah demikian pula amal nang kada disertai dengan niat yang baik, itu amal buruk. Amal nang mestinya dipatak, kada dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang kita dihargai, puasa dihargai, zakat dihargai apabila dengan niat yang baik. Jadi niat itu bagaikan roh bagi jasad, dan hujan bagaikan hujan yang membasahi bumi. Barang siapa yang niat dan tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, termasuk di sini adalah barang siapa yang niat dan tujuannya adalah sesuatu yang diridai Allah dan Rasulnya. Jadi niat ini ada dua, ada yang langsung karena Allah, motivasinya Allah dan Rasul. Ada juga yang kedua, kita berbuat sesuatu itu niatnya adalah untuk hal yang diridai Allah. Nah sama aja itu. Macam kita beribadah motivasinya surga, ini dianggap ikhlas. Kenapa? Karena itu diridai oleh Allah. Walaupun alangkah baiknya kalau kita beribadah itu motivasinya adalah karena Allah semata, itu lebih baik lagi. Tapi kalau kita beribadah untuk hal-hal yang diridai oleh Allah, itu pun sudah termasuk ikhlas. Dan barang siapa niat dan tujuannya adalah dunia, barang siapa yang niat dan tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka itulah niat yang saleh. Dan barang siapa niat dan tujuannya adalah dunia dan segala kenikmatannya, maka itulah niat yang buruk. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahli wa ta'attufan 'ala jari, ba'athahu Allah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badar. Wa man talabad dunya halalan mukathiran mubakhira wa muraiya, laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah wa huwa 'alaihi ghadban." Artinya barang siapa, ujar Nabi kita, mencari dunia yang halal, seperti berdagang, bertani, buruh, dan seumpamanya. Barang siapa mencari dunia yang halal, tujuannya mencari dunia yang halal apa? Agar tidak menjadi pengemis, agar tidak menjadi pengemis. Dan dia mencari dunia yang halal itu tujuannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan dia mencari dunia yang halal tujuannya untuk membantu jiran dan tetangganya. Nanti di hari kiamat Allah bangkit dari kuburnya menuju padang mahsyar, wa wajhuhu kal qamar lailatal badar, wajahnya seperti bulan purnama. Nah, mencari dunia, ini mencari dunia yang halal, tapi niatnya bagus. Ini mencari dunia ini supaya jangan sampai kena minta-minta, jangan sampai mengemis, dan tujuannya untuk menafkahi anak bininya, membantu tetangganya. Allah bangkit dari kuburnya, wajahnya seperti bulan purnama.
Selanjutnya ujar Nabi kita, barang siapa mencari dunia yang halal. Nah, dia mencari dunia yang halal. Tapi tujuannya apa? Mukasira, memperbanyak harta. Ini sudah jelas mempajang mengemis itu kada, karena sudah ada bisi harta. Pajang minta-minta kada ada harapan, karena ini sudah banyak punya harta. Sudah ada bisi harta. Mau ngkusi anak buah, ibaratnya kada berusaha setahun cukup mau ngkusi anak buah dari harta yang ada. Membantu jiran, jakanya hendak kawah aja juga. Nah, tetapnya mencari dunia yang halal. Tujuannya apa? Mukasira, memperbanyak. Memperbanyak tabungannya, memperbanyak simpanannya, memperbanyak perbendaharaannya. Mupakhiran, beagak. Murah iya, senang dikatakan orang sugih, senang dikatakan orang kena banyak bisi harta, senang dikatakan orang banyak bisi tanah. Niatnya macam itu. Laqiyallahu ta'ala yaumal qiyamah, nanti dia bertemu Allah di hari kiamat, wa huwa alaihi ghadban, Allah atasnya marah besar. Padahal gawiannya baik, mencari dunia yang halal. Mencari dunia yang halal itu bagus. Tapi karena niatnya ini untuk menumpuk harta, memperbanyak harta, laqiyallahu alaihi ghadban, Allah marah nanti waktu bertemu dia. Niat yang baik adalah niat yang tujuannya Allah dan Rasul, atau yang diridai Allah dan Rasul. Sedangkan niat yang buruk itu adalah niat yang tujuannya untuk mencapai segala kenikmatan, kelezatan duniawi. Jadi sebelum kita turun daripada rumah kita, berusaha mencari dunia yang halal, itu antara dua. Apabila kita ini kayaknya di akhirat bisa muha macam bulan purnama, atau di akhirat membawa kemarahan Allah. Jadi mulai turun dari rumah, tujuannya mencari dunia yang halal ini untuk apa? Tujuan mencari dunia yang halal untuk apa? Sama halnya orang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu agama, pulangnya ada yang membawa pahala daripada Allah, dan yang kedua ada pulangnya membawa murka dari Allah. Sama-sama menuntut ilmu. Nang pertama pulang bawa pahala, nang kedua pulang bawa murka. Kenapa sebabnya? Karena nang pertama ini tujuan dia turun dari rumah menuntut ilmu adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Dia menuntut ilmu agar bisa mengamalkan hukum-hukum Allah. Dia menuntut ilmu agar bisa menyampaikan kepada orang-orang yang wajib dia sampaikan. Nah, ini buliknya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, menuntut ilmu tujuannya kada demikian. Tujuannya supaya dikatakan orang sebagai penuntut ilmu, supaya jadi bahan pemandiran di mana-mana, berisi ilmu, bisa menerangkan macam-macam ilmu. Nah, tujuannya itu bukan untuk mengamalkan ilmu, bukan untuk melaksanakan perintah Allah, tapi tujuannya supaya dianggap orang sebagai pengaji, supaya banyak kayaknya bahan bepandir ke situ kemari. Nah, ini bulik dari pengajian mendapat murka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajinya sama, kitabnya sama, gurunya sama, tempatnya sama, cuma niat nang mengaji belain. Karena itulah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah berkata, berusahalah untuk selalu mencari dan memperbanyak niat-niat saleh. Kita pelajari artinya apa-apa yang bisa diniatkan yang baik. Kata-kata beliau ini menjelaskan bahwa niat itu ada yang baik dan ada pula yang buruk.
serta sebuah amal dapat memiliki bermacam-macam niat. Makin banyak niat yang kita ketahui, makin banyak niat yang kita niatkan nang kebaikan, makin menambah banyaknya pahala amal seseorang. Dicontohkan oleh Imam Ghazali antara lain hal-hal yang mubah seperti nikah. Nah, orang ini nikah, orang ini kawin tujuannya apa? Pertama, aku kawin untuk menjaga diriku jangan sampai berbuat zina. Saya curit dapat pahala. Tujuannya bagus, menjaga diri daripada perbuatan zina. Yang kedua, inya kawin ini berusaha mendapatkan anak yang saleh supaya dapat generasi yang saleh. Nah, dua curit dapat pahala. Tujuan yang ketiga, inya kawin apa? Ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad. Tiga curit dapat pahala. Yang keempat, inya kawin tujuannya apa? Mengikuti sunnah Rasul. Nah, sebutin kawin aja berapa macam pahalanya. Kalau inya mengetahui niat-niat yang baik itu. Sama halnya makan. Kenapa aku makan ini? Satu, aku makan menjaga badan yang mana disuruh Allah memeliharanya. Jangan sampai luyo, jangan sampai lamas. Jadi makan supaya ada tenaga, menjaga diri yang disuruh Allah menjaganya. Sebutin dapat pahala. Yang kedua, aku makan ini adalah supaya ada kekuatan untuk beribadah, kekuatan untuk mencari rezeki yang halal, kekuatan untuk menuntut ilmu. Nah, dua curit dapat pahalanya. Yang ketiga, aku makan ini apa? Supaya bertambah syukur kepada Allah. Nah, karena yang makan, alhamdulillah, kan bertambah syukur. Jadi sekali makan dapat 3 pahala. Nah, kalau kita bisa, kalau kita mengetahui niat-niat yang baik itu. Pada dasarnya niat hanya memiliki satu arti, yaitu tujuan. Tetapi yang dimaksud dengan niat dalam bait syair di atas adalah niat mulia yang sesuai dengan syariah, yaitu kecenderungan dan keinginan hati untuk melakukan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Kalau kita menuntut ilmu, umpamanya supaya dengan niat, dengan tujuan, dengan dorongan supaya dikatakan orang bahwa kita ini ulang ketujuh mengaji. Niatnya itu. Nah, inya dapatkan itu dalam dunia. Orang menyambati, nya suka mengaji, itu penuntut ilmu, itu orang ahli ibadah. Sampai ke situ habis sudah balasannya, karena itu tujuannya, karena itu niatnya. Nah, barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima Allah dan Rasulnya. Sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah, ada yang tujuannya karena Allah dan Rasul, itu Allah dan Rasul akan membalasnya di akhirat. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya untuk tujuan itu pula. Ada sahabat Rasulullah waktu itu diperintahkan hijrah, ada mau hijrah. Begitu tunangannya hijrah, tunangan hijrah, umpat hijrah. Hijrah bukan karena Allah dan Rasul, tapi karena tunangan hijrah. Akhirnya hijrah mengiringi tunangan.
Sampai di Madinah, inya kawini, habis sudah balasannya, enggak situ. Dan barang siapa berhijrah kepada dunia atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya untuk tujuan itu pula. Barang siapa memiliki niat yang baik, maka dia akan memetik kebaikan. Dan barang siapa memiliki niat yang buruk, maka dia akan memetik keburukan. Ujar Nabi dalam satu hadis, Rasulullah mengatakan, aksaru syuhada'i ummati ashabul paras. Di akhirat kaina, paling banyak syuhada umatku itu, ujar Nabi, adalah orang yang mati di atas tilam. Nah, ini mati di atas tilam, tapi di akhirat digulungkan sebagai orang-orang syahid. Nah, ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa demikian? Karena dia walaupun kada berjuang, walaupun dia kada mati fisabilillah, tapi dia punya niat. Andai kata ada peperangan, inya umpat dan rela mati syahid. Nah, niatnya. Jadi niatnya nang baik, di akhirat didapat nang baik. Walaupun matinya cuma di atas tilam, tapi dia termasuk golongan syuhada. Karena niatnya hendak benar menjadi orang syahid itu. Dan barang siapa memiliki niat yang buruk, maka dia akan memetik keburukan. Ujar Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh sama-sama masuk neraka kedua-duanya. Nang membunuh masuk neraka, jelas karenanya membunuh. Nang dibunuh kenapa ke neraka? Karena dia punya niat untuk membunuh. Tapi terdahulu orang. Akhirnya dia terbunuh. Nah, sama-sama ke dalam neraka. Kenapa? Karena yang dibunuh ini punya niat yang buruk. Al-qatil wal maqtul finnar. Barang siapa memiliki niat yang buruk, maka dia akan memetik keburukan. Dan wa'alallah qasdus sabil, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur, artinya ada mengikuti jalan yang lurus, dan ada pula yang kufur, yang kadang mengikuti jalan yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah karenanya. Niat yang ikhlas, Allah memerintahkan kita untuk menunjukkan ibadah ini semata-mata untuknya, bukan untuk memperturutkan keinginan nafsu dan syaitan. Orang sosial, orang menyumbang, tapi tujuannya adalah untuk dikatakan orang sebagai orang pemurah, dikatakan supaya dia orang yang suka menyumbang. Nah, ini ibadah yang dipertunjukkan kepada syaitan dan nafsu. Jadi inya beribadah murni semata-mata untuk syaitan dan nafsu, serta tidak dicampuri dengan niatan kepada selainnya. Semua amal diperintahkan karena tujuannya, bukan karena amal itu sendiri. Sembahyang, orang kafir bisa sembahyang, orang kafir bisa puasa, orang kafir bisa berzakat, orang kafir bisa naik haji. Lawan kita bedanya apa? Niat. Nah, orang kafir ini menyumbang, niatnya apa? Tentu karena Allah. Nah, kalau orang beriman niatnya karena Allah.
Nah, jadi Allah menyuruh kita satu ibadah, satu perbuatan, nang dipandang nang utama adalah niatnya. Semua amal diperintahkan karena tujuannya, bukan karena amal itu sendiri, bukan karena amal itu sendiri. Seseorang yang menyibukkan dirinya dengan merencanakan berbagai niat baik adalah seseorang yang mengawasi diri, murakib ngarannya. Sebab agar dapat ikhlas, setiap saat dia mengamati bagaimana penilaian Allah tentang dirinya, sehingga dia hanya akan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu berbuat seperti ini secara sempurna kecuali dia yang selalu merasakan pengamatan Allah. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Niat yang baik adalah niat yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Niat merupakan salah satu penyebab turunnya taufik, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Allah dalam wahyunya berikut, ayyurida islahi yuwaffiqillah bainahuma. Jika kedua juru damai itu berniat mengadakan perbaikan, orang-orang yang mendamaikan nih, manusia-manusia yang mendamaikan orang bertengkar, baik antar kampung, baik antar laki bini, baik antar siapa, juru damai nih niatnya mendamaikan itu karena Allah, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu untuk berdamai. Nah, sehubungan dengan permasalahan niat, Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk tubuh dan harta kalian, tetapi sesungguhnya Allah memandang hati kalian. Maksud ini hadis apa? Allah kadang memandang kepada bentuk tubuh kalian. Kalaupun kita sembahyang sampai bangkak betis, puasa sampai tubuh kita nang kayak tali kurus, Allah kadang memandang kurusnya itu. Allah kadang memandang bangkak betisnya kebanyakan sembahyang itu kada. Dan harta kalian, Allah kadang memandang harta kalian. 10 juta kita sumbangkan, 100 juta kita sumbangkan, 1000 rupiah kita sumbangkan, Allah kadang memandang itunya. Tetapi sesungguhnya Allah memandang hati kalian. Niatnya apa? Orang yang 10.000 rupiah menyumbang, kalau niatnya baik, lebih bernilai dari sisi Allah daripada menyumbang berjuta-juta duit niatnya kada bagus. Nah, la yanzurullah ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzurullah ila qulubikum. Man ghaza wa huwa la yanwi illa iqala falahu manawa. Ujar Nabi kita, barang siapa berperang dengan niat untuk memperoleh tali pengikat, artinya berperang tujuannya apa? Bilanya menang dapat harta rampasan perang, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya, maka Allah mencatatkan sebuah kebaikan baginya. Jadi pengertian niat di sini Rasulullah mengatakan satu ibarat, man hamma bihasanatin, orang yang berniat, artinya sudah melakukan persiapan-persiapan, sudah melakukan usaha-usaha untuk ibadah, ternyata gagal. Nah, ini Allah tulis sebagai satu kebajikan. Lain lawan cita-cita, lain lawan rencana, itu masih belum ditulis oleh Allah. Ini hamma ini sudah ada gerakan,
Nah, sudah ada usaha untuk berbuat baik tapi gagal. Nah, ini ditulis oleh Allah. Misalnya kita imbatang hari di rumah kita merencana imbah asarnya hendak ke pengajian. Itu rencana ngarannya, belum ditulis oleh Allah. Tapi kalau sudah ada gerakan, nah hari sudah asar, sudah bersiap-siap, sudah mengambil kitab, sudah menurunkan sepeda, hendak tulak, ada halangan, nah ini hamba ngarannya. Itu yang dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Yuhsyaruna ala niyatihim, mereka kelak dikumpulkan berdasarkan niat-niat mereka. Ada dahulu pernah kejadian di zaman Rasulullah, ada sekumpulan manusia hendak menyerang satu daerah penduduk orang yang beriman. Ini pasukan kafir hendak menyerang penduduk yang beriman. Begitu sampai pasukan perang orang kafir ini di suatu tempat, di satu kampung, Allah tenggelamkan kampungnya itu. Tenggelam, longsor, sehingga matian semuaan. Baik orang kampung situ mati juga atau empat. Pasukan tadi sudahnya. Ujar Aisyah, wahai Rasulullah, kayak apa nih tuh? Maka kan kada samuan di situ karena hendak menyerang tadi pasukan itu aja. Kenapa matian juga nang bubuhan nang sekelilingnya itu? Ujar Nabi kita menjawab, yuhsyaruna ala niyatihim. Kayaknya Allah mahalau di hari kiamat sesuai niat mereka. Nah, siapa nang niatnya hendak menyerang, itu nang termasuk golongan nang kada baik. Siapa niatnya kada tahu menahu urusan itu, dia akan selamat. Yuhsyarun ala niyatihim. Mereka dihalau kaina atas niat-niat mereka. Man tatayyaba li ghairillah jaa yaumal qiyamah wa rihuhu antan minal jifah. Barang siapa memakai minyak harum dengan niat untuk selain Allah, maka nanti di hari kiamat ia akan datang dengan bau yang lebih busuk daripada bangkai. Berminyak harum, tapi niatnya bukan karena Allah, atau niatnya bukan karena hal-hal yang diridai Allah. Berminyak harum, niatnya supaya dikatakan orang, oh, aku ini orang yang suka harum-haruman. Niatnya berminyak harum untuk memancing perhatian lawan jenisnya. Ini niat minyak harum nang bukan karena Allah. Macam ini halnya di akhirat kini awaknya lebih busuk daripada bangkai. Minyak harum nang karena Allah kayak apa? Berminyak harum karena mengikut sunnah Rasul. Itu sudah karena Allah ngarannya. Bini-bini berminyak harum untuk menyenangkan hati lakinya. Lakinya berminyak harum untuk menyenangkan hati bininya. Itu karena Allah. Kenapa? Karena niatnya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, setiap aku berhias, berwangi-wangi, niatku adalah menyenangkan hati biniku. Karena sebagaimana aku senang biniku harum, tentu biniku pun senang kalau aku ini harum. Jadi niatnya ini niat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, paling afdal amal ialah melaksanakan apa-apa yang dipardukan Allah. Itu nomor satu, manggawi nang dipardukan Allah. Itu nomor satu. Kemudian wara artinya meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah. Yang ketiga, dan benarnya niat untuk memperoleh semua yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat apapun yang kita gawi,
Asalkan itu kada dilarang oleh Allah, bila kita niyati baik jadi pahala. Kita memakai pakaian yang baik. Nah, pakaian yang baik. Napa niat supaya berpahala? Pertama, untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada kita. Pakai baju yang baik berpahala untuk menampakkan nikmat Allah yang ada pada diri kita. Memakai perhiasan-perhiasan yang dibolehkan oleh Allah. Perhiasan-perhiasan yang dibolehkan tapinya oleh Allah. Niatnya untuk menampakkan karunia Allah yang ada pada diriku, berpahala. Asal perhiasan yang dibolehkan oleh Allah. Jadi dengan niat yang benar, ujar Sayyidina Umar, kita akan mendapat berbagai macam hal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah bersabda, "Yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fa yu'ta kitabahu bi yaminih fa yara fil hajja wal umrah wal jihad waz zakata was sadaqah fa qala al 'abdu ma 'amiltu min hadha syai'a wa laysa hadha kitabi." Didatangkan di hari kiamat dengan seorang hamba, diberi buku catatan amalnya. Nah, catatan amal ikam. Begitu melihat si hamba catatan amalnya, ada haji, padahal ada haji, ada umrah, ada jihad, ada zakat, ada sedekah. Ujar si hamba, ya Allah, ulun kada pernah mengamalkan ini lain buku ulun saku. Apa huruf bukunya? Kenapa kada pernah berhaji, kada pernah berjihad? Kenapa ditulis ada pahala jihad, ada pahala umrah? Ujar Tuhan menjawab, Iqra fa innahu kitabuk. Coba baca, itu ampun ikam. Istadahran, ikam hidup beberapa masa. Wa anta taqul, engkau berniat. Lau kana limalun lahajjajtu, andai kata aku punya harta, aku naik haji. Walau kana limalun lajahadtu, kalau aku punya harta aku berjihad. Kalau aku punya harta aku bersedekah. Kalau aku punya harta aku berbuat macam-macam kebaikan. Wa arabtu min niyyatika annaka shadiq, dan aku tahu jar Tuhan niat engkau tuh bubujuran. Aku tahu hati engkau berniat tuh bujur-bujur. Napa a'taitu ka sawaba dzalikullah, aku berikan ya Tuhan pahala yang demikian itu seluruhnya. Nah, karena niat kita ini bujuran atau kada aja lagi, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bila niat kita memang bujur-bujur. Ujar Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, tandanya orang yang punya niat nang bujur. Andai kata aku nih berisi duit cukup aku naik haji, bujuran keadaan itu tandanya nang bujur ya sidin. Orang ini menabung 10.000, 1 juta menabung duit sampai sudah tua, kada kawaju lagi naik haji. Nah, lalu duit tabung tadi diunjuk kepada orang nang naik haji. Nah, duitnya membantu ikam naik haji. Nah, itu ngarannya bujur-bujur punya niat nang naik haji. Kita ngumpulkan duit sudah, enggak dikitan sampai kada kawaju naik haji, nah kada cukup aja duitnya. Umur sudah sekian tuanya, kada mungkin kawal lagi naik haji. Kita unjuk duit tabungan itu kepada orang nang naik haji. Nah, itu hanya disebut punya niat nang bujur tentang haji. Punya niat nang bujur tentang haji. Kita berniat hendak membangun masjid sorangan sebuahan, nyakanya ada duitnya sebuahan ku bangun masjid. Nah, kumpulkan duit. Maka ada sanggup juga unjuk duit nah ada lawan orang bangun masjid. Nah, ini bujur-bujur niat nang shadiqah ngarannya. Sama orang misalnya ada hafalan bisi Quran, hafalan Quran Yasin, hafalan Quran Tabarak, hafalan Quran Alif Lam Tanzil, ini hafal. Lalunya berniat di hatinya, jadi jakanya aku nih hafal Quran sabigian itu, sabigian ku baca sama lamanan. Bujur kada niatnya nih. Dikatakan bujur, ini mengamalkan tuh nang ada. Yasin tiap malam bacanya, nang hafal-hafalnya dahulu. Menang ada yang kada dibacanya, nang banyak pulang lain yang ada dibacanya.
Nah, jadi Allah melihat dahulu kejujuran niatnya ini. Andai kata aku diberi Allah, saya bikin Quran hafal, ku baca semuaan semalamanan. Ini yasinannya penghafal, tabarakannya gin hafal. Nah, ini barang diamalkan dahulu. Niat itu sudah sampai kepada Allah. Salim bin Abdullah rahimahullah berkata, pertolongan Allah kepada hambanya sesuai dengan tingkat niatnya. Barang siapa memiliki niat yang sempurna, maka pertolongan Allah kepadanya pun akan sempurna. Niat menuntut ilmu nih. Niat menuntut ilmu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, niat menuntut ilmu ini hendak mengetahui hukum-hukum Allah. Yang ketiga, niat menuntut ilmu hendak mengamalkan apa-apa yang dipelajari daripada hukum Allah. Kemudian niat keempat menuntut ilmu untuk mengajarkan ilmu nantinya kepada yang perlu diajari. Nah, amun kita bujur-bujur punya niat seperti itu, Allah tolong kita untuk mencapai niat seperti itu. Nah, kawal tuh kayaknya mengamalkan ilmunya, kawal mengajarkan ilmunya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, para salaf terdahulu mempelajari niat sebagaimana mereka mempelajari amal. Jadi belajar urusan niat ini sama kamu belajar kayak apa rukun sembahyang, kayak apa belajar rukun haji, sama. Jadi betakun. Nah, betakun mun babaju niatnya napa supaya dapat pahala. Mun memakai kakamban niatnya napa supaya dapat pahala. Amun guring napa niatnya supaya dapat pahala. Amun makan napa niatnya dapat pahala. Menyalakan lampu napa niatnya supaya dapat pahala. Kena mati lampu napa niatnya supaya dapat pahala. Nyunduk lawang malam hari napa niatnya supaya pahala. Nah, dipelajari semuaan itu oleh orang terdahulu seperti mereka mempelajari bagaimana beramal, beribadah. Kita menyunduk lawang rumah, ada berniat sunduk-sunduk aja ada berpahala. Tapi kalau kita menyunduk rumah, sunduk lawangnya niat menjunjung perintah Rasulullah, berpahala. Karena hadis Nabi hendak guring, Nabi lawang disunduki, lampu-lampu dipajahi. Nah, kita katik lampu hendak guring. Amun kita tahu niatnya ini perintah Rasulullah, tak katik berpahala. Kada berniat ya kada apa-apa, kada dapat pahala. Nah, jadi mereka mempelajari niat-niat nang apa hal-hal nang boleh supaya jadi pahala. Hasanul Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya kekalnya penghuni surga di surga dan penghuni neraka di neraka adalah karena niat mereka. Niat dalam dunia. Orang yang beriman kepada Allah, niatnya beriman sepanjang hidupnya, kekal dalam surga. Orang yang kafir, niatnya pasti akan kafir selama-lamanya, akhirnya kekal juga dalam neraka. Ini karena niatnya. Sebagian ulama mengatakan ada orang nang guring sama lamanan, tapi ditulis dia sebagai orang yang beribadah sepanjang malam. Ada orang yang beribadah di malam hari, tapi dicatat sebagai orang yang guring sama lamanan. Kenapa? Niatnya. Ini orang sudah punya niat. Aku niat anak bangun kena pukul 4. Sembahyang witir, sembahyang tubat, sembahyang tahajud, nah sampai subuh. Guring inya. Di andaknya alarm di awak. Mabaya bangun, orang sudah bang subuh. Nah, inya sedih, inya menyesal karena kada bangunan ini. Nah, dicatat oleh Allah bahwa ini orang termasuk orang yang bangun malam. Kenapa? Niatnya dan usahanya ada. Ada orang yang beribadah tapi dicatat sebagai orang yang guring. Ini orang yang bangun pukul 3. Nah, baudo, untung baudo. Nah, 3 awak. Mabaya bangun, orang sudah bang subuh. Guring inya. Di andaknya alarm di awak. Mabaya bangun, orang sudah bang subuh. Nah, inya sedih, inya menyesal karena kada bangunan ini. Nah, dicatat oleh Allah bahwa ini orang termasuk orang yang bangun malam. Kenapa? Niatnya dan usahanya ada. Ada orang yang beribadah tapi dicatat sebagai orang yang guring. Ini orang yang bangun pukul 3. Baudo.
Lihat jam, bahnya pukul 3 sekalinya. Sangkuti subuh sudah hari. Asan sudah subuh hari, kalinya pukul 3. Anak guring malah alang sembahyang enak, sembahyang sampai subuh. Ini dicatat Allah sebagai orang yang guring sama lamanan. Kenapa? Karena menyesal bangun pukul 3. Menyesal bangun pukul 3. Disebutkan bahwa di dalam kitab Taurat tertulis bahwa Allah berfirman, segala sesuatu yang ditujukan untukku dia adalah banyak meskipun sedikit. 1.000 rupiah kita sumbangkan tapi karena Allah banyak itu. Dan segala sesuatu yang ditujukan kepada selainku maka dia adalah sedikit meskipun banyak. Bilal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu berkata, ketika seseorang hamba mengaku sebagai seseorang mukmin, maka Allah taala tidak akan membiarkannya begitu saja. Kita mengaku beriman kepada Allah, Allah kalau akan membiarkan begitu saja. Allah akan melihat bagaimana amalnya. Orang mengaku beriman, amalnya kayak apa kadang? Jika ternyata dia beramal dengan baik, maka Allah juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Allah akan melihat bagaimana niatnya. Dan jika ternyata niatnya baik, maka sudah sepatutnya amal-amal lainnya menjadi baik. Di dalam kitab manakib para aulia di situ disebutkan bahwa termasuk di antara akhlaknya para aulia itu adalah setiap kali mereka bergerak atau berdiam itu berdasarkan niat. Kalau mereka kada punya niat, kada mau. Walaupun kebaikan. Ibu orang naik haji, anak keempat naik haji, belum ada niat. Belum ada niat. Karena kada ada niat untuk naik haji. Dibawa orang umrah, dibawa orang kebaikan lainnya, belum ada niat untuk itu. Kenapa? Karena mereka bergerak baik urusan kebaikan, apalagi urusan hal yang mubah, kada mau melakukan sebelum ada niat yang jelas. Sebab niat adalah timbangan tiangnya amal, dan amal membutuhkan niat. Andai kata seseorang tidak mampu mengamalkan apa yang telah dia niatkan, maka niatnya tersebut merupakan sebuah kebaikan tersendiri. Andai kata seseorang tidak mampu mengamalkan apa yang telah ia niatkan, maka niatnya tersebut merupakan sebuah kebaikan tersendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyatul mu'min khairun min amalihi.